Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian belajar bahasa Indonesia, materinya tentang mengidentifikasi teks hasil laporan observasi atau bisa disebut juga LHO. Kalian bisa juga lihat di bab 4 di buku bahasa Indonesia, di buku paket bahasa Indonesia. Langsung saja ke materinya. Yuk kita simak. Selanjutnya di sini kita bahas tentang pengertian. Apa itu observasi? Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Lalu pengertian dari teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Laporan hasil observasi berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, dan konsep ekosistemnya. Lalu selanjutnya, teks hasil observasi biasanya berisi dengan fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini mengapa bisa dikatakan laporan hasil observasi? Kita lihat. Yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu, atau judul bersifat umum, misalnya pantai, museum, dan demokrasi. Lalu yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, objek suatu hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Dan yang terakhir, kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu atau definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Selanjutnya ada ciri-ciri teks hasil observasi yang penting. Yang pertama, harus mengandung fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Dan yang kelima, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Di sini Ibu akan kasih contoh teks tentang berjudul hutan bakau. Teksnya yaitu Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai, sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai. Hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa.
di masa pasang akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau bisa disebut juga CO2 di udara dan penghambat bahan-bahan pencemar racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Kalian tadi menyimak teks tentang hutan bakau. Ibu kasih contoh pertanyaan untuk teks hutan bakau. Pertanyaannya yang pertama, A. Tujuan teks laporan observasi. Jawabannya yaitu untuk mengetahui bagaimana manfaat adanya keberadaan hutan bakau bagi kehidupan. Yang B. Isi yang dibicarakan pada teks laporan hasil observasi pada teks hutan bakau. Jawabannya yang pertama, pengertian hutan bakau. Di situ ada kalimat tentang pengertian hutan bakau, dijelaskan pengertiannya. Yang kedua, manfaat hutan bakau. Nah, di situ dijabarkan tentang manfaat hutan bakau. Yang ketiga, cara atau upaya melestarikan hutan bakau. Nah, di situ ada langkah-langkah atau upaya melestarikan hutan bakau pada teks hutan bakau. Nah, sekarang tugas buat kalian. Kalian buka buku paket bahasa Indonesia pada halaman 126 sampai 128. Pada teks yang berjudul Museum. Kalian kerjakan bagian A dan B di bawah teks halaman 128. Pertanyaannya, yang A, tujuan teks laporan observasi. Yang B, isi yang dibicarakan pada teks laporan hasil observasi. Ibu sudah kasih contoh yang pada teks hutan bakau. Sekarang kalian mengerjakan yang teks museum. Setelah kalian kerjakannya di buku tugas bahasa Indonesia. Nanti kalian foto hasil tugas kalian, lalu kalian kirim ke WA Ibu. Oke, selamat mengerjakan. Sampai